Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, juga rekan-rekan pejuang dokter. Selamat datang di Friday Morning Forum. Minggu ini kita sudah masuki seri ke-42. Perkenalkan, nama saya Atika Hendriani, saya dari Research Group Wireless and Signal Processing dengan grup leadernya Profesor Dadang Gunawan. Presenter minggu ini adalah Ibu Ernia Susana dari Fairness Research Group dengan grup leadernya Profesor Kalamullah Ramli. Topik riset yang akan disampaikan, Non-Invasive Classification of Blood Glucose Level based on Photoplethysmograph using Time and Frequency Analysis. Kita langsung ke presentasi ya Bu Ernia, karena sepertinya tidak ada yang akan memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu, kita akan diskusi dengan pemaparan dari Bu Ernia. Kita punya waktu sampai pukul 10.30. Nanti setelah presentasi akan ada diskusi dan tanya jawab. Baik, kepada Bu Ernia dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Atika. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang hadir juga dari Bapak Ibu dosen di lingkungan DTS. Terima kasih untuk kehadirannya. Pagi ini saya akan menyampaikan atau sharing ya studi saya yang berjudul Non-Invasive Classification of Blood Glucose Level based on Photoplethysmography using Time Frequency Analysis. Kebetulan untuk penelitian ini sudah saya publikasikan di tahun 2023, itu di Information. Outline yang akan saya sampaikan seperti ini. Nah, ini adalah latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu terkait dengan prevalensi diabetes secara global yang selalu meningkat ya, khususnya untuk di negara-negara berkembang. Apalagi diabetes itu dikenal dengan silent killer, di mana biasanya penderita tidak mengetahui gejala awal karena memang mereka tidak melakukan diagnosis, kemudian tingkat keparahannya itu menanjak terus-menerus ya, sampai bisa menyebabkan komplikasi yang cukup serius. Saya rasa sudah tidak asing lagi ya diabetes di lingkungan kita, apalagi dengan umur-umur 40 ke atas ya. Kemudian diabetes itu sendiri sebenarnya sudah tidak hanya mengenai untuk orang-orang dewasa ya, tetapi sekarang juga udah masuk ke anak-anak hingga bayi yang biasa kita kenal dengan congenital diabetes. Klasifikasi diabetes itu sendiri secara umum dikenal dua, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, di mana masing-masing penyebab dan penanganannya berbeda-beda. Kemudian saya menggunakan standar National Institute for Clinical Excellence atau NICE untuk nilai diabetes yang nanti akan dijadikan standar ya, menentukan normal atau diabetes seseorang. Nah, di sini yang utama, pasien diabetes baik itu tipe 1 ataupun tipe 2, mereka harus melakukan pemantauan mandiri. Artinya apa? Mereka harus melakukan pemantauan di rumah sebenarnya ya. Mungkin di rumah Bapak Ibu juga ada biasanya glukometer ya. Glukometer itu home care yang bisa kita beli di mana saja. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pemantauan atau deteksi dini. Karena tadi apalagi tipe 2 ya, tipe 2 itu kan terkait dengan gaya hidup atau obesitas ya, kemudian kurang olahraga. Jadi memang alat glukometer ini salah satu alat wajib yang sebenarnya harus ada di rumah. Nah, ini sebenarnya ketika kita diabetes ataupun belum, kita harus melakukan pemantauan rata-rata 3-4 kali sehari. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu menggunakan glukometer ya, glukometer yang invasif, seperti apa rasanya ya, 3-4 kali. Oke, ini adalah metode pemantauan invasif yang saat ini tersedia secara komersial ya, tadi ya glukometer, atau kita bisa juga datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lab ya biasanya. Ya, tentunya biayanya juga tidak murah ya. Kemudian keterbatasan metode invasif ini menimbulkan ketidaknyamanan pada saat pemeriksaan, kemudian timbulnya biaya bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini biasanya ada strip glukos yang harganya juga tidak murah.
Kita juga butuh alkohol paper, dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, punya resiko adanya infeksi ya pada bagian tubuh yang biasanya dilukai. Kalau kami di dunia kesehatan mungkin sedikit penjelasan, non invasif dan invasif itu artinya ada perlakuan melukai tubuh, baik itu sedikit ya, jadi glukometer itu kan sebenarnya hanya ngambil darah 0,0 sekian ya, tetapi bila dilakukan secara terus menerus itu bisa mengakibatkan juga infeksi. Terkait tren diabetes yang terus-menerus bertambah, sebenarnya penelitian di bidang ini khususnya untuk pengembangan metode non-invasif sudah banyak dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Sayangnya dari sebagian besar tadi yang telah dikembangkan belum memenuhi standar akurasi, sensitivitas pengukuran dan lingkungan, gagal dijalankan dalam waktu lama ataupun membutuhkan kalibrasi harian. Jadi ini contoh literatur studi saya ya yang saya bisa kumpulkan dari metode invasif, minimal invasif, kemudian non invasif. Di non invasif ini optical teknik bisa dibilang berkembang pesat. Masing-masing tentunya punya kelemahan dan kelebihan, dan di penelitian ini saya mengambil fotoplatismograf menggunakan mesin learning. Mengapa nanti mesin learning yang saya gunakan? Karena sebenarnya sebagian fotoplatismograf juga sudah banyak digunakan, tetapi dengan cara misalkan dengan langsung komponen darah. Nah, ini adalah bentuk sinyal platismograf. Bentuk sinyal fotoplatismograf. Kalau di dunia kesehatan, kalau di rumah sakit, sebenarnya fotoplatismograf ini banyak digunakan secara umum. Contoh misalkan di pulse oximeter yang mungkin sudah tidak asing lagi ketika COVID ya, harus ada di rumah menjadi alat wajib, yang sebenarnya mungkin dulu kita hanya punya tensi ataupun termometer, tapi ketika COVID kemarin ini menjadi alat wajib yang harus disediakan di rumah. Kemudian juga ada pulse oxy tabletop, ya lebih besar ukurannya. Kemudian juga perkembangan teknologi bisa membuat PPG ini juga ada di smartwatch. Dan yang umum lagi dan yang lebih lengkap digunakan biasanya di ruang ICU, ini ada patient monitor. Nah, alat-alat yang ada ini sebenarnya tidak bisa secara langsung membuat si PPG ini langsung diolah ke mesin learning. Jadi kita harus mengolahnya terlebih dahulu. PPG ini merupakan teknik optik sederhana yang sebenarnya isinya hanya sumber cahaya dan fotodetektor ya, yang ditempatkan di permukaan kulit untuk mengukur perubahan volume darah yang bersirkulasi dari waktu ke waktu yang tercermin dalam gelombang PPG, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah detail ya dari gelombang PPG, di mana di dalamnya ternyata punya informasi penting. Karena itu di banyak literatur PPG ini sudah mulai banyak juga digunakan untuk menentukan klasifikasi tensi tekanan darah, kemudian ada juga kekakuan arteri ya, kemudian HRV ya, heart rate variability, dan yang sekarang juga tidak kalah penting ya, cukup hot topic juga penelitiannya adalah untuk klasifikasi gula darah. Nah, di sini saya menggunakan pulse wave analysis ya. Ada juga yang metode lain yaitu single wave analysis. Perbedaannya di pulse wave analysis ini kita bisa hanya dengan satu inputnya adalah PPG, kita bisa mengeksplor karakteristik dari pergerakan si PPG ini. Jadi secara sekaligus dia menganalisis ya. Kalau di single wave biasanya dia hanya menganalisis satu karakteristik saja. Kalau di sini kita bisa langsung melakukannya secara sekaligus. Nah, ini karakteristik sinyal PPG sendiri ya. Ini adalah sifatnya non stasioner. Artinya non stasioner, polanya berubah-berubah setiap waktu. Jadi untuk biosignal di dunia medis memang kayak EKG itu bisa dibilang perubahannya begitu cepat. Jadi karena punya kemampuan tantangan di non stasioner ini menyebabkan kita perlu mendapatkan metode yang bisa menangkap atau menerjemahkan karakteristik dari si sinyal PPG tersebut. Nah, dengan adanya
non stasioner ini kita melakukan penggabungan ekstraksi fitur dengan pendekatan machine learning. Kenapa tadi saya bilang saya memilih machine learning? Karena si PPG ini punya sifat non stasioner dan karakteristiknya non linear. Ini potensial problem yang ada di PPG, di mana PPG ini biasanya terdapat noise dan artefak. Noise itu apa? Noise itu biasanya muncul dari pemanfaatan sumber ya, misalnya kayak kita menggunakan PLN itu ya, AC, tegangan AC PLN ya, itu bisa menimbulkan noise, ataupun ada elektromagnetik ya dari alat tersebut sehingga menimbulkan signal-signal seperti ini. Kemudian adanya artefak di mana itu gerakan dari pasien atau penempatan sensor yang kurang tepat sehingga menimbulkan si signal ini menjadi kualitasnya rendah. Dan ini contoh signal PPG yang kualitasnya rendah. Pada proses akuisisi sinyal PPG melalui mesin learning, kualitas sinyal PPG dan ekstraksi fitur akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi pengukuran. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya adalah salah satu sumber permasalahan pada teknik pengukuran pulse wave analysis dengan menggunakan sinyal PPG adalah sifatnya yang non stasioner. Selain itu, sinyal PPG juga punya karakteristik yang kompleks dan non-linear, sehingga diperlukan metode analisis untuk melihat bagaimana komponen frekuensi sinyal PPG berubah terhadap waktu, serta pendekatan parametrik yang memungkinkan untuk mendeteksi pola ataupun struktur yang tidak terlalu linear dalam sinyal tersebut. Sehingga sinyal PPG ini bisa kita jadikan untuk pemantauan kadar gula darah. Dataset yang saya gunakan di penelitian saya adalah dataset Guilin People's Hospital menggunakan 219 subjek dengan kisaran usia 20 sampai 89 tahun. Kemudian data record yang ada di dataset tersebut adalah ID pasien ya, ada jenis kelamin, umur, tinggi badan, kemudian juga ada sistol diastolik tekanan darah, kemudian juga heart rate ya, kemudian ada BMI dan juga penyakit-penyakit penyerta lainnya. Salah satunya adalah diabetes ini. Dataset ini sudah disetujui oleh Komite Etik Guilin People Hospital and Guilin University of Electronic Technology dari China. Dan semua partisipannya telah melalui proses informed consent. Kalau kita melakukan penelitian menggunakan subjek di dunia penelitian medis, kita memang harus menyertakan kode etik ini ya, informed consent ini atau kode etik ini. Tetapi karena saya memang menggunakan dataset yang sudah jadi, saya bisa menggunakan kode etik yang telah dikeluarkan oleh penelitian tersebut. Nah ini dari dataset Guilin tadi, ini terdiri dari 2.100 sampel point ya di masing-masing section PPG data. Jadi satu data record untuk satu pasien itu terdiri dari 2.100 titik. Kemudian data dikategorikan pada signal dan label. Saya menggunakan dua kelas yaitu normal dan diabetes. Kemudian dalam perjalanannya ketika saya mendownload si dataset tersebut, saya melakukan visual ya, secara visual kualitas dari si PPG tersebut, sehingga dari 219 sampel tadi tidak saya gunakan secara keseluruhan karena saya memang membagi secara khusus pasien-pasien yang benar-benar non diabetes dan memang mereka adalah diabetes, jadi tidak semua saya gunakan. Nah ini adalah blok diagram dari klasifikasi, pendekatan klasifikasi yang saya gunakan, di mana saya melakukan dari dataset yang ada, saya ubah dulu ke CSV format, kemudian menghasilkan signal normal dan diabetes ya. Kemudian dari signal ini saya melakukan fitur ekstraksi menggunakan time frequency analysis, di mana dari time domain menjadi TFA yang saya gunakan adalah pendekatan short time Fourier transform. Kemudian dari original PPG ini menghasilkan instantaneous frekuensi dan spectral entropy.
Kemudian saya membandingkan ketiga bentuk tadi, baik signal normal, signal original signal original, instantaneous frekuensi dan spektral entropi ini untuk saya ujikan pada model. Model yang saya gunakan ada 49 model ya. Kemudian dilakukan pelatihan menggunakan machine learning model, kemudian sebagian untuk digunakan untuk testing, training dan testing saya bagi di 80-20%. Nah dari situ keluar klasifikasi apakah dataset tersebut diabetes ataupun normal. Nah ini adalah ekstraksi fitur yang terjadi pada time frequency analysis dengan pendekatan short time Fourier transform, di mana teknik ini menganalisis sinyal waktu seri dengan memperhatikan sifat frekuensi dan waktu secara bersamaan. Jadi data yang awalnya seperti ini di TFA sendiri ada spektrogram dan juga yang bentuknya adalah signal. Signal ini bentuknya adalah IF dan SE. Nah, saya tidak menggunakan spektrogram ini. Spektrogram ini biasanya digunakan untuk melihat distribusi derau ya yang ada di signal tersebut. Karena saya memang fokus pada analisis signal, jadi spektrogram ini hanya sebagai informasi tambahan. Tetapi fokus saya adalah di IF ataupun SE ya. Nah ini dua metrik yang sering digunakan dalam TFA adalah instantaneous frekuensi dan spektral entropi. Ini yang saya gunakan untuk penelitian saya selanjutnya. Nah ini tahapan proses ya ketika signal PPG diubah menjadi instantaneous frekuensi dan spektral entropi. Ini adalah jenis normal dan diabetes. Kalau secara kasat mata atau kita tidak detail, kayaknya nggak ada perbedaan. Tapi kalau dari terlihat ya awal mulai start signal ini ada perbedaan antara kondisi normal dan kondisi diabetes. Ya. Di sini tahapan proses ekstraksi fitur untuk memisahkan antara sinyal dan derau menggunakan TFE dengan pendekatan STFT menghasilkan dua time frequency moment dalam domain waktu, yaitu instantaneous frekuensi dan spektral entropi. Selanjutnya dengan TFA ini data yang tadinya ada 2100 titik pada satu PPG, kita hanya mengcapture satu window, di mana window ini terdiri dari 255. Jadi si TFA ini dari keseluruhan dia hanya ambil satu frame window saja. Nah, karena itu dari frame window ini dari 2100 tadi menghasilkan data yang nilainya sekitar 63 time window. Nah ini yang akhirnya bisa dibilang ke depannya bisa mempercepat proses pelatihan ya dari si PPG tadi. Nah, ini juga di TFA sendiri ada yang dikenal dengan perbedaan spektrum antara sinyal dan artefak, karena tadi salah satu tantangan di PPG adalah noise dan artefak. Nah di sini ada analisis sinyalnya di mana ketika entropi di sini ada perbedaan ya antara tengah dan kanan kiri ya. Ketika tinggi entropinya malah kondisinya adalah di posisi rendah ini. Jadi secara analisis, tapi di penelitian saya ini tidak saya eksplor lebih lanjut. Jadi saya memang hanya mengeksplor untuk IF dan SE-nya saja. Nah ini tadi yang saya sampaikan, saya mencoba di 49 classifier yang disiapkan di MATLAB, saya uji cobakan secara keseluruhan, kemudian saya coba ambil tiga terbaik dari percobaan tadi. Nah ini data training untuk PPG signal, di mana kinerja terbaik menggunakan PPG original, classifier yang digunakan adalah WKNN ya dengan nilai akurasi 86,96%. Saya menggunakan evaluasi kinerjanya dengan menggunakan confusion matrix yang umum ya, yang umum digunakan pada klasifikasi, jenis-jenis klasifikasi. Nah, ini hasil training IF PPG dengan classifier terbaik didapatkan oleh supervector mesin dengan akurasi 89,15%.
Selanjutnya ini training spektral entropi dengan hasil uji kinerja classifier terbaiknya sama di supervektor mesin dengan nilai akurasi 91,3%. Nah, ini secara keseluruhan ya, perbandingan komparasi kinerja berbasis tipe data input. Dari keseluruhan kita bisa lihat bahwa spektral entropi PPG support vektor mesin dengan model support vektor mesin menghasilkan akurasi 91,3% dengan training time hanya membutuhkan waktu 9 detik. Bandingkan dengan original PPG yang butuh waktu 110 detik. Nah, ini secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa setiap sinyal PPG dalam bentuk titik fitur memiliki data penting yang relevan dengan tingkat akurasi dari prosedur klasifikasi mesin learning. Namun jika terlalu banyak titik fitur, pelatihan akan memakan waktu lama. Tadi kita bisa lihat bahwa original PPG yang 2100 membutuhkan waktu 110 detik. Komparasi penelitian saya dengan penelitian lain ya, dengan beberapa classifier, terlihat di sini mendapatkan, saya publikasi di tahun 2023 di Information MDPI ini dengan akurasi 91,3% ya, dengan pendekatan klasifikasi secara literatur adalah yang terbaik. Pendekatan non-stasioner seperti TFA pada sinyal non-stasioner menghasilkan pola khusus pada PPG, sehingga mesin learning dengan cepat akan mengenali polanya. Kan inti dari sebuah mesin learning itu pekerjaannya kan mengenali pola. Kalau kita pakai yang original, mau normal ataupun tidak normal, tidak terlihat perbedaannya. Karena itu tadi sifat non-stasioner dari si PPG tersebut. Kemudian kenapa supervektor mesin, dari beberapa penelitian juga supervektor mesin cukup baik ya kinerjanya, bisa menghasilkan akurasi terbaik karena kerja dari supervektor mesin dia melakukan fungsi pemisahan ya, dengan mendapatkan hyperplane ya untuk fungsi pemisah terbaik, memisahkan normal dan diabetes pada ruang input. Setelah pelatihan, SPM ini memilih hyperline yang memisahkan kelas data dengan margin terbesar. Margin merupakan jarak terdekat antara hyperline dan titik terdekat dari masing-masing klasifikasi data. Nah, ekstraksi fitur PPG melalui TFFA menghasilkan pola yang jelas. Dengan adanya IS dan SE tadi, dia menghasilkan pola yang jelas antara diabetes dengan normal, sehingga menyebabkan margin yang tadinya menjadi jarak terdekat antara hyperlane dan titik terdekat dari masing-masing klasifikasi di SPM ini menjadi besar dan menjadikan akurasi hasilnya menjadi tinggi. Karena itu menunjukkan bahwa fungsi supervektor mesin di klasifiernya adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, ini adalah penelitian saya tadi juga menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi dapat ditingkatkan dengan fokus pada ekstraksi fitur melalui pendekatan non-stasioner menggunakan TFA berbasis STFT, sehingga terdapat dua komponen penting pada sinyal PPG yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi hasil mesin learning, yaitu kualitas sinyal dan ekstraksi fiturnya. Kesimpulan dari secara keseluruhan dari apa yang saya sampaikan adalah ekstraksi fitur melalui time frekuensi analisis berbasis short time Fourier transform menghasilkan sinyal instantaneous frekuensi dan spektral entropi untuk penanganan metode pulse wave analysis non parametrik, sehingga tidak lagi memerlukan adanya pemilihan fitur morfologi PPG saat training. TFA berbasis STFI menghasilkan pengurangan titik sampel pada sinyal PPG dari 2100 poin feature menjadi 63 poin feature. Kemudian sinyal PPG asli memiliki 2100 titik dan membutuhkan waktu sekitar 110 detik untuk berlatih, sedangkan IF dan SE saat ekstraksi fitur melalui TFA memiliki 63 titik sehingga membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk berlatih. Nah, penelitian saya ini juga selanjutnya saya gunakan atau saya uji cobakan juga di deep learning yang insya Allah dalam waktu dekat akan saya publikasikan juga. Itu mungkin Bu Atika yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Ernia. Ini ternyata riset kita beririsan, saya juga imaging fotoplatismograph. Baik, Bapak Ibu, apakah masih punya waktu sebetulnya sampai 10.30?
masih ada diskusi atau gimana? Ya, cukup. Cukup. Baik, saya kira cukup. Terima kasih kepada Ibu Ernia Susana. Mungkin aplaus buat Bu Ernia Susana. Oke, baik. Terima kasih Bu Atika, Pak Yugi. Ini teman-teman seperjuangan saya. Kita satu tempat kerja. Pak Yugi baru semester berapa Pak Yugi? 2 ya? Terima kasih juga buat teman-teman pejuang S3 yang lain. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa menyelesaikan studi kita. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.